Shalom, jangan lupa subscribe channel GB Berpanas dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video khotbah terbaru setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Instagram GB Berpanas dan Blaze Community. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengajak untuk kita bersama-sama beribadah secara online melalui YouTube channel GBI Berpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita ketemu lagi di dalam acara YouTube channel ya. Kita akan beribadah, biarlah kita semua Bapak Ibu Saudara di rumah untuk mempersiapkan diri untuk kita masuk ke dalam ibadah. Kita akan nyanyikan satu pujian, Hidupku Dulu.
Biarlah kita selalu memilih Tuhan di setiap langkah hidup kita ya. Kita akan satu nyanyikan pujian Bila Bunyi Sangkakala. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling padanya, bila namamu dipanggil ada, bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling padanya, bila namamu dipanggil ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, yang awal. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling padanya, bila namamu dipanggil ada, bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah mendengar, bila orang yang selamat berkeliling padanya, bila namamu dipanggil ada, bila bunyi sangkakala, 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 bila bunyi Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian, Ku berharga di matamu.
dapat kembali beribadah kepadamu, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu, berkat Kristus menjemaat-Mu. Kami mau menerima berkat-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, mari kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Melalui pembacaan ini kita akan melihat beberapa hal yang Tuhan menyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari membawa yang menyediakan kita bisa dibuka, maupun juga yang ada di HP. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Ayat yang ke-31 dari Roma 8. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dari pembacaan ini kita tarik satu dari satu tema firman Tuhan, mana saat Allah dan manusia dapat bersama-sama. Mungkinkah Allah bisa bersama-sama dengan manusia? Ada yang berkata tidak mungkin, ada yang berkata bisa mungkin. Memang tidak bisa secara nyata melalui kebersamaan kita melalui tubuh fisik jasmani ini. Ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian ungkapan pepatah tersebut yang intinya adalah saat manusia bersatu atau berpadu, maka ada kekuatan yang didapati dari hal tersebut. Sesuatu hal yang sungguh luar biasa yang dapat dikerjakan kalau manusia itu bersatu. Apatah lagi jikalau manusia bersatu atau berpadu dengan Allah, maka kita akan melihat ada banyak hal-hal yang akan dikerjakan oleh manusia itu. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, Allah berpihak dengan kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ini ayat yang tertulis dalam Roma 8 ayat 31. Tapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Tanpa alasan yang tepat tidak akan terbukti nyata Allah akan berpihak kepada kita. Jika kita mengingini Allah berpihak dengan kita, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan harus kita kerjakan di dalamnya. Yang pertama, harus melalui proses dalam keinginan Tuhan dan kerinduan Tuhan. Yang pertama, hidup kita harus berkenan kepada Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela, menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus hidup kudus, tidak lagi mencintai dunia, dan juga harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Baru layaklah kita memperoleh dalam pimpinan Tuhan dalam segenap langkah kehidupan kita selama kita menumpang di bumi ini. Dan inilah yang merupakan satu kerinduan Allah pula untuk menyertai umat-Nya
Bapa di surga mempunyai kerinduan untuk senantiasa menyertai umatnya. Oleh karenanya, dengan melalui pengorbanan Kristus Yesus, itu bukti nyata kasih Allah yang begitu besar yang telah diberikan kepada manusia melalui kehidupan putra tunggalnya Yesus Kristus, supaya di dalam Dia kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dibuktikan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 maksudnya. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 berulang-ulang menyampaikan ayat tersebut, bahwa kasih Allah yang begitu besar yang tidak dapat ditandingi dengan kasih manusia, tidak bisa menandingi kasih Allah yang begitu besar. Sekalipun dengan manusia mengasihi dengan mengorbankan uang triliunan dan lebih dari hal tersebut tidak bisa. Bukan masalah harta dunia, tapi Allah Bapa Dia memberikan putra tunggalnya kepada kita manusia. Dan melalui kehidupan Yesus Kristus Dia datang ke dunia ini. Dia lahir ke dunia ini. Namanya disebut Immanuel. Yesus Kristus diberikan nama Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Jadi hal yang pertama melalui pembacaan Roma 8 ayat 31 ini, jika Allah bersama manusia, maka Ia tidak akan takut terhadap apapun dan siapapun. Jadi jikalau Tuhan bersama dengan kita, maka orang tersebut, maka kita tidak akan mengalami ketakutan dengan siapapun jua, apapun yang kita takutkan, jika Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kita. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita tidak sanggup berjalan sendiri. Manusia adalah manusia yang sangat rentan dalam hidup ini. Yang berkata, marilah Tuhan pimpin langkah. Marilah Tuhan pimpin saya. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Maka sebab itu kita harus merindukan, mengingini kehidupan kita disertai dengan Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kehidupan kita. Maka kita akan berani menghadapi apapun dengan segala resiko yang kita akan hadapi, dalam bentuk ancaman maupun tantangan kehidupan yang menerpa kehidupan ini. Kalau kita menengok atau melihat kiri dan ke kanan, bahkan melihat dunia ini, sangat mencekam. Indonesia, bahkan di mana tempat kita tinggal atau tempat kita berada, banyak orang yang sangat mengalami ketakutan. Yang pertama takut miskin, yang kedua ini yang lebih parah, semua manusia pasti mengalami takut mati. Orang-orang yang takut mati dia belum siap, belum mempersiapkan atau memperkarakan tentang kematiannya, makanya mereka takut. Tantangan dan ancaman kehidupan melalui seorang raja yang sungguh luar biasa, namanya Daud,
Raja Daud mengistilahkan ancaman dan tantangan yang dia hadapi bagaikan api yang menyala. Ancaman dan tantangan kalau api yang menyala bisa membakar kita. Dalam pembacaan Mazmur 124 ayat yang ketiga, ini yang berulang-ulang sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan menggantikan raja yang telah ditolak oleh Tuhan, namun perjalanannya tidak mulus, tidak aman-aman saja. Tapi Daud pun juga sebagai raja, dia banyak menghadapi ancaman dan tantangan. Dalam Mazmur 124 ayat yang ketiga di sini dituliskan, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, bagaikan api yang menyala-nyala. Yang kedua, ancaman dan tantangan seperti air yang dapat menghanyutkan. Kita melihat di televisi kan jeram yang sebuah perahu atau kapal, kalau airnya tenang-tenang saja enak, tapi kalau airnya berombak, angin sakal dan bagaikan juga ada itu masuk curang ke dalam, itu bisa menghanyutkan kapal maupun juga perahu. Pasal 124 kembali Mazmur ayat yang keempat dan kelima. Yang ketiga, seperti jerat penangkap burung. Ketiga hal inilah yang dialami oleh Raja Daud. Dalam ayat yang ketujuh saya akan bacakan, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ujian perenungan yang dilakukan oleh Daud, dia dapat mengatakan, kalau bukan Tuhan yang menolong, dia pasti akan mengalami hal-hal yang menurut kemampuannya dia tidak sanggup. Tuhanlah gembala. Inilah ungkapan Daud, walaupun dia seorang raja, tapi dia tetap memohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam langkah kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, apakah penyebab dari tantangan dan kesusahan yang kita hadapi? Dan juga dengan segala macam-macam bentuk tantangan dan ancaman yang kita hadapi. Mari kita akan melihat beberapa hal di antaranya. Yang pertama kita pelajari, yang membuat kita terancam dan kita menghadapi tantangan dan kita tidak sanggup menghadapinya. Yang pertama adalah orang-orang tersebut tidak memiliki iman. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada pembelaan Allah yang sungguh luar biasa. Orang-orang yang memiliki iman, nanti bagian yang terakhir, pentingnya, perlunya kita beriman kepada Tuhan. Tantangan, ancaman, problema boleh datang bagi orang-orang yang mempunyai iman. Dia tetap tegar dan teguh. Orang-orang yang tidak beriman, Daud dapat mengalahkan manusia raksasa Goliat karena dia percaya dan yakin Tuhan menyertai dia. Dia tidak takut dengan Goliat atau manusia yang besar. Sekalipun Daud memakai pakaian perlengkapan perang, dia lepaskan semua. Dia tidak bisa memakainya, bahkan berjalan pun merasa bebannya berat.
hanya memakai tapel atau alih-alih. Ya, dengan nama Tuhan Goliat terkapar mati. Dengan iman dia percaya Tuhan yang dia sembah atau Tuhan yang menyertai dia. Kalau Tuhan menyertai Daud, masakan Tuhan tidak menyertai kita? Kalau Daud disertai Tuhan, kalau Daud ditolong Tuhan, masakan kita tidak ditolong dan tidak disertai Tuhan? Apakah bedanya Daud dengan kita? Mari kita renungkan hal tersebut. Tanyakan sama Tuhan. Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Bagian yang kedua, tantangan dan ancaman yang kita hadapi karena kita masih menyukai kesenangan kita, masih berorientasi di dunia ini. Kita masih memiliki kesenangan dunia, bukan kesenangan kesukaan Tuhan lalu kesukaan sorga yang dijanjikan Tuhan. Kesenangan dunia yang memikat hati dan pikiran kita. Ini yang membuat masalah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, baca 1 Yohanes 2 ayat 15. Yang ketiga, hawa nafsu. Hawa nafsu ini kadang-kadang tanpa kita sadar membuat masalah dalam tantangan dan ancaman kehidupan kita. Akhirnya kita binasa, tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Hawa nafsu bukan hanya nafsu masalah seks dan sebagainya, nafsu dengan barang-barang brand, dengan mata melihat ada keinginan, nafsu makan, puji Tuhan, tapi kalau nafsu untuk berbuat jahat, keinginan mata, keangkuhan hidup, inilah yang kadang tanpa kita sadari. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama. Hawa nafsu memang ini tanpa kita menyadarinya, kadang-kadang timbul nafsu dalam kehidupan kita. Ada hasrat, ada keinginan. Mata kita melihat sesuatu, kita akan mempunyai satu keinginan. Ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Nafsu ingin menjadi orang yang ternama, sehingga dengan segala daya upaya, dengan trik-trik yang dilakukan secara duniawi untuk memenangkan hal tersebut, walaupun orang lain dirugikan. 3 hal saja, tidak perlu diperpanjang. Yang kedua, dari perenungan firman Tuhan ini, yang kedua, bagaimanakah caranya? Bagaimanakah upaya kita untuk menghadirkan Allah dapat bersama-sama dengan kita? Tidak ada hal yang lain melalui penyampaian firman Tuhan ini. Tadi orang-orang yang tidak beriman akan tergilas dengan ancaman, tantangan, masalah pergumulan yang dihadapi. Tapi sebaliknya, untuk menghadirkan Tuhan di dalam kebersamaan dengan kita, berjalan bersama dengan Tuhan melalui iman kita. Melalui iman, yakin dan percaya Tuhan adalah sanggup menolong kita. Orang berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi kita mustahil.
Kalau kita mempunyai iman sama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tindakan iman yang harus kita praktekkan dalam hidup ini. Perjalanan kita bukan karena melihat, tapi perjalanan hidup kita sebagai orang percaya adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama, dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman adalah sesuatu yang kita harapkan, dasar dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kita meyakini sekalipun kita belum melihatnya. Kita mengharapkan sekalipun ya harapan kita itu tipis. Tapi Tuhan senantiasa menolong kita semua. Bagaimanakah caranya pula untuk memiliki iman tersebut? Harus ada rangkaiannya, ada keterkaitannya. Bukan dengan datangnya sendiri iman langsung kita beriman, tidak. Iman timbul dari pendengaran akan sabda Allah, firman Tuhan. Nggak mungkin orang memiliki iman karena dia mendengar gosip dan hal-hal perkara-perkara dunia, kabar-kabar burung, kabar-kabar busuk. Tapi kita akan memiliki iman karena kita mendengarkan firman Tuhan. Lalu firman Tuhan kita dikuatkan, kita diteguhkan. Kita mempunyai pengharapan yang sungguh-sungguh. Tidak mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan. Sehingga kita tidak takut. Karena firman Tuhan itu memberikan keteguhan dan kekokohan. Ya, tadi ketakutan karena virus corona. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Dan kita tinggal di dalam firman Tuhan, ya Yohanes 15 ayat yang ke-7 atau 8 itu. Jika firman-Ku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam firman-Ku, apa saja yang kau minta akan diberikan. Jadi, kalau kita beriman pada firman Tuhan, kita mohon dengan yakin, Tuhan lindungilah aku. Saya mau beribadah. Saya mau ke gereja. Lindungilah saya dari segala serangan sampar, penyakit sampar, atau yang kerennya COVID-19. Kalau kita yakin dan percaya Roh Kudus ada di gereja, kenapa kita takut? Orang-orang yang tidak percaya dengan Roh Kudus karena dia tidak mempunyai iman, karena tidak ada firman Tuhan. Firman tinggal di dalam kita. Dan yang ketiga yang terakhir, melalui pujian, penyembahan dan doa kita. Kita memuji Tuhan, menaikkan pujian karena Allah Bapa sangat suka dan senang kalau setiap umatnya, manusia memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Waduh, hati Bapa terangkat. Melalui pujian penyembahan kita, dengan doa kita, bukan doa permintaan, tapi doa pengungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan yakin dan percaya, melalui pujian penyembahan dan doa kita, Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita merasakan hadirat Allah, suasana surga alir dalam ibadah kita. Kita tidak meminta hadirat Allah di tengah-tengah ibadah kita. Ibadah kita rasanya mati, terasa suam-suam. Bali katakan, orang yang suam-suam akan dimutahkan oleh Tuhan. Maka harus memiliki kerinduan. Terlebihnya khususnya para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan,
atau sebagai gembala sidang merindukan dengan senang tiasa setiap ibadah Allah hadir di tengah melalui hadirat. Hadirat Allah itu penting sekali bagi kita. Melalui hadirat Allah akan ada pertobatan terjadi. Ada pengakuan dosa, penyesalan dosa. Menyesal. Tanpa ada hadirat Allah, ibadah kita rasanya hambar. Ibadah kita tidak berdampak sekalipun dengan segala liturgi yang bagus, pujiannya, musiknya yang hebat, firman-Nya yang luar biasa, bagus secara pandangan manusia jasmani, bukan manusia yang diurapi Roh Kudus. Bagus dengan kata-kata yang tersusun, dengan kata-kata kalimat bahasa Indonesia 100. Tapi di dalamnya cuma kajian kaidah-kaidah manusia. Tapi ibadah kita tidak merasakan lawatan Tuhan. Tidak ada jamahan Tuhan. Datang dengan belenggu ikatan dosa, pulang sama dibawa. Tidak ada mengalami kelepasan. Maka sebab itu bukan hanya kita merindukan, ya, dalam pribadi kita, keluarga kita, merindukan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang terutama khususnya, rindukanlah dalam setiap peribadahan kita, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di rumahkah atau di gedung gereja, dimanapun juga, atau di lapangan sekalipun ibadah padang. Haruslah kita merindukan kehadiran Allah melalui hadiratnya yang dapat kita rasakan. Haleluya. Inilah hal-hal yang sungguh luar biasa, yang tidak dapat dibeli dengan rupiah maupun dolar, tapi hanya melalui kasih karunia Tuhan dengan anugerahnya yang luar biasa, yang kita imani, yang kita rindukan. Roh Kudus bekerja. Karena itu melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita sebagai umat tebuskannya, sebagai anak-anak Allah yang telah dibeli dengan harga yang lunas. Hari ini, minggu awal kita melakukan sedangkan perjamuan kudus. Mari Bapak sekalian, mungkin minggu lalu tidak diumumkan untuk mempersiapkan roti maupun anggur perjamuan kudus. Ya, mari bisa persiapkan apa yang ada, mungkin bisa teh manis atau yang lain, ya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Menghayatinya kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita mempersiapkan makan dan minum perjamuan kudus ini. Sebelum kita makan dan minum dari pembacaan firman Tuhan, namun mari Bapak sekalian sedang berdiri, kita angkat pujian, ya, yang merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia telah rela berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kehidupan kita, manusia yang berdosa ini. Kita dengan pujian atas satu bukit, atas satu bukit. Atas
pengakuan kita kepadanya bahwa roti dan anggur yang kita pegang ini benar-benar membuktikan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan makan dan minum, merasakan tentang penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus telah lakukan hanya semata-mata untuk keselamatan kehidupan manusia yang berdosa. Sebelum kita makan dan minum, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya bahwa roti perjamuan kudus ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Angkatlah anggur perjamuan kudus di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala. Kembali dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur perjamuan kudus yang kita pegang ini, apakah kita percaya inilah darah Tuhan Yesus Kristus? Kita yakin dan percaya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian kita. Kita ada menyembah kepadanya. Agar pujian dari salibnya. Di atas kayu salib Tuhan Yesus Kristus, Dia rela mati, korban buat kita semua. Salibnya. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh kita akan pujian. Salibnya.
peristiwa 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus sebagai anak Allah, Putra Tunggal Allah Bapa di surga, Dia rela mati tergantung di atas kayu salib, dengan dimahkotai duri, lambung dan perutnya mengeluarkan darah dan air. Dia masakan kita tidak dapat mempunyai kerinduan untuk membalas segala kebaikan Tuhan terhadap kita semua. Apakah kita dengan semena-mena menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Tidak ada ungkapan syukur atau balasan kita kepada Dia. Masih darah-Mu. Apakah kerinduan kita ingin membalas kebaikan Bapa di surga dengan satu tindakan perbuatan nyata kita dapat mengatakan, Tuhan, dengan apakah Aku dapat membalas kebaikan? Dengan apakah yang dapat aku perbuat, ya Tuhan, selama saya masih hidup di dunia ini? Kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan kepada kami, dengan begitu lalu tidak pernah kami menanggapinya. Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kemelesetan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan dengan segala kebaikan dan Tuhan pengampunan yang Kau berikan kepada kami melalui peristiwa 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus sebagai Putra Tunggal-Mu mati tergantung di atas kayu salib, yang dapat memperdamaikan kami dengan Allah Bapa di sorga, dan juga diperdamaikan satu dengan yang lain sebagai manusia di bumi ini. Makasih Tuhan buat segala rahmat dan anugerah-Mu buat kami semua. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan GB Borpans dimanapun mereka berada. Hamba berdoa buat jemaat yang sedang sakit, yang sedang sakit dan terbaring di rumah sakit. Kau jamah mereka semua Tuhan. Mungkin hamba tidak dapat menghampiri mereka dengan melayani perjamuan kudus Tuhan. Berkatilah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Yang mengalami pergumulan yang sangat berat, Tuhan berikan mereka kemampuan, kesanggupan, dan berbagai macam hal yang tidak dapat kami ketahui Tuhan. Tolonglah mereka semua. Kalau mereka tetap berharap bersandar kepada-Mu Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan sebagai juru selamat mereka, penolong mereka, pembela mereka. Makasih ya Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan di GB Borpanas Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19, belum secara normal kami melakukan ibadah dengan bilangan jumlah jemaat yang hadir secara full. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Presiden kami, wakil, para menteri kabinet, bahkan khususnya untuk Gubernur kami DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Berkati mereka semua untuk menjalani roda pemerintahan negeri ini Tuhan. Tolong berkati ya kiranya Tuhan dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan sendiri. Ampuni setiap pelanggaran dosa yang kami perbuat dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Bapak saudara yang Tuhan sudah memberikan persembahan dari transfer dalam tayangan yang pada penggalan ini ada rekening yang tertera. Mari kita beri semua tentang pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Dalam kebesaran Tuhan yang Dia lakukan, yang Tuhan lakukan terhadap kita semua. Oleh karena dengan sungguh-sungguh kami memuji kebesaran Tuhan.
menyertai kami semua. Bukan hanya di tempat ini, di bumi ini, tapi sampai kesudahan alam bakal menyertai kami sampai kami berada masuk ke kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dalam ungkapan syukur kami kepadamu dengan segala kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu besar. Saatnya Tuhan, kami mohon Kau memberkati dari berkat-Mu ya Bapa. Rekanlah hatimu Bapak sekalian dimanapun Anda berada. Terimalah segala berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus, mulai hari ini sampai